dituntunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang disunnahkan untuk dibaca setelah salat subuh adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima segala amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh hari ini kita semuanya mengetahui bahwa yang namanya berdoa itu merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya di dalam Islam. Bahkan termasuk ibadah yang paling agung dan paling mulia. Oleh karena itu, Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu, kata Nabi SAW, adalah merupakan intisari ibadah. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian dilanjutkan, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya adalah di dalam kesesatan kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka Allah melanjutkan, "Fastahduni ahdikum." Maka minta petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Kemudian dilanjutkan lagi, "Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya adalah di dalam keadaan lapar, kelaparan, kecuali orang-orang yang aku berikan makan kepada mereka. "Fastat'imuni ut'imkum." Maka minta makan kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian. "Ya ibadi," kemudian Allah melanjutkan lagi, "kullukum 'arin." Setiap dari kalian itu pada hakikatnya adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. "Fastaksuni aksukum." Maka minta pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Kemudian yang menjadi poin kita pada hari ini, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya melakukan kesalahan baik di malam hari dan juga di siang hari. "Wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Dan kata Allah, dan sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa semuanya. "Fastaghfiruni aghfir lakum." Maka minta ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang sangat panjang ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa seorang hamba itu harus senantiasa merasa dirinya fakir, merasa dirinya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hidayah, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan makanan kepadanya, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pakaian kepadanya, dan seterusnya. Ya, di dalam segala keperluan kita, seorang hamba hendaklah merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus benar-benar merasakan rasa perlu tersebut, terutama pada saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan jemaah dirahmati Allah, ada sebuah cerita tentang seseorang yang fakir. Ya, orang fakir ini ingin sekali mendapatkan harta karena dia kekurangan untuk menutupi keperluan dia. Kemudian dia pun keluar untuk mencari harta tersebut. Akhirnya dikatakan kepada seorang fakir ini bahwa pergi ke masjid. Pergi ke masjid karena di masjid itu ada seseorang yang kaya yang dia akan bisa mampu untuk membantu kesulitan yang kamu hadapi. Maka akhirnya pergilah orang fakir ini ke masjid. Dan ternyata ketika sampai dia di masjid, yang dia dapati orang kaya yang ditunjukkan orang tadi yang dianggap bisa untuk membantu dia keluar dari kesulitan, ternyata sedang mengangkat tangannya berdoa memohon kepada
Allah Subhanahu wa taala. Melihat pemandangan yang demikian, ya si fakir ini menyadari, oh ternyata ini orang yang dibilang bisa membantu saya keluar dari kesulitan, ternyata dia juga perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh ternyata dia dengan saya ini tidak ada bedanya. Sama. Saya perlu pertolongan dan dia juga perlu pertolongan. Kalau begini keadaannya, kata dia, saya tidak akan minta kepada orang ini. Tapi saya akan minta kepada yang orang kaya ini minta kepadanya. Saya hanya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah, ya, kita semuanya mengetahui bahwa doa merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah doa ini. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ada sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syai'an akrama 'ala Allah min ad-du'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan betapa mulianya kedudukan doa dan betapa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal lain yang menunjukkan kepada kita bahwa doa itu sangat penting dan sangatlah agung, bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Jadi dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. Allah akan marah kepada orang tersebut. Dan juga di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna a'jazan nasi man 'ajiza 'anid du'a." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling lemah, orang yang paling tidak mampu adalah orang yang tidak mampu atau lemah di dalam berdoa. Ya. Kenapa jemaah dirahmati Allah? Karena doa itu tidak perlu biaya. Ya. Semua mampu untuk berdoa, tidak perlu bayar. Ya. Tidak ada kesulitan, tidak ada keletihan. Bahkan kita tinggal berdoa, mengangkat tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian ternyata seseorang tidak juga bisa berdoa, ya, atau tidak diberikan taufik oleh Allah sehingga tidak bisa berdoa, maka dia adalah merupakan orang yang paling lemah. Ya, ini tingkatan kelemahan, ketidakmampuan yang sangat rendah sekali. Bahkan sekedar berdoa saja dia tidak mampu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Az-Zuhud. Kitab Az-Zuhud ini ditulis oleh Al-Imam Ahmad. Ada perkataan dari salah seorang ulama terdahulu. Beliau mengatakan, "Ma wajadtu lil mu'mini mathalan." Aku tidak menemukan, kata beliau, permisalan seorang mukmin itu illa rajulan fil bahri ala khashabihi, kecuali dia itu seperti seseorang yang berada di tengah lautan. Lautan yang lepas, tidak ada daratannya, dengan ombaknya yang tinggi. Ya, dia berada di atas sepotong kayu, terombang-ambing oleh ombak. Fahuwa yad'u ya Rabbi ya Rabb la'alla Allah ayyunjiyahu. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, wahai Tuhan, agar Allah menyelamatkan dia. Jadi kondisi seseorang pada saat berdoa itu dia rasakan betul-betul sama seperti orang yang di tengah lautan, betul-betul perlu pertolongan. Kalau tidak ada yang menolong, dia akan mati di tengah lautan tersebut. Seperti itulah hendaknya seorang hamba pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kondisi dirinya. Kalau bukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang ada di sekitarnya tidak akan bisa menyelamatkan dia. Ini jemaah dirahmati Allah, permisalan seorang mukmin yang begitu memerlukan pada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang akan tenggelam. Orang yang akan tenggelam dia mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dan ibadah, salah satu ibadah yang paling tinggi adalah berdoa.
orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Maka jemaah dirahmati Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin Allah pasti akan mengabulkan, dan ayat-ayat yang seperti ini kita akan dapati banyak sekali di dalam Al-Quran. Jadi jelas jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa doa pasti akan dikabulkan. Akan tetapi bisa jadi ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun kemudian ternyata doanya tidak terkabul. Ya. Bisa jadi juga ini bukan berarti jemaah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelisihi janji. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa Allah pasti mengabulkan doa. Maka kalau kemudian ada seseorang yang berdoa dan doanya tidak dikabulkan, berarti kesalahannya akan kembali kepada orang tersebut. Ya. Bisa jadi dia tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Bisa jadi. Atau bisa jadi pada saat dia berdoa, dia tidak memperhatikan adab-adab di dalam berdoa. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ya, ini masalah yang teramat penting, bagaimana mengetahui syarat-syarat diterima doa dan bagaimana mengetahui adab-adab di dalam berdoa. Dan yang paling penting jemaah dirahmati Allah untuk kita ketahui di dalam permasalahan ini, bahwa doa itu merupakan ibadah. Dan ketika dia merupakan ibadah, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu hak Allah. Ketika berkaitan dengan perkara dunia saja, ini sendal hak seseorang, maka itu tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Kemudian maka di dalam beribadah jemaah dirahmati Allah, kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-65, "Wal hayyu la ilaha illahu." Dialah Allah yang Maha hidup. Ya, tidak ada ilah selain Dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya, memurnikan doa hanya baginya. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, di dalam Al-Quran kita akan mendapati banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat yang ke-22. Allah berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang musyrikin, ya, serulah, panggillah yang mereka sangka sebagai Tuhan selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawat. Mereka tidak memiliki walaupun sekecil dzarrah sekalipun, ya, di langit wala fil ard, dan tidak juga di bumi, wa ma lahum fihi ma min syirk, dan mereka sama sekali tidak punya saham, ya, di langit dan juga di bumi, wa ma lahum minhum min dhahir, dan mereka sekali-kali bukan pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian berdoa menyembah seseorang di samping Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-194 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tad'una min dunillah." Sesungguhnya yang kalian berdoa dari selain Allah, ibadun amthalukum. Mereka itu sama seperti kalian, kedudukannya juga hamba-hamba. Ketika seorang hamba berdoa kepada yang seperti dia, bukankah itu perendahan diri? Ya, kalau kita berbicara sekarang tentang kemerdekaan, maka tauhid itu adalah merupakan kemerdekaan yang tertinggi. Membebaskan seorang hamba dari mengibadahi sesama hamba, ya, dan hanya beribadah kepada Tuhan semesta alam. Adapun selain itu, maka dia menghinakan dirinya. Yang dia sembah sama seperti dia. Dia makhluk, yang dia sembah pun makhluk.
Maka jamaah dirahmati Allah, dan di sini ada satu faedah penting yang harus kita ketahui bersama. Ya. Di dalam surat Ghafir tadi yang telah kita bacakan, Huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah Allah yang maha hidup. Ya, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat yang kita bacakan tadi dengan perkataan sesungguhnya dialah Allah yang maha hidup. Demikian juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakkallah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Kemudian di dalam ayat kursi yang sering kita baca, firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Allah, tidak ada ilah selain Dia, Dia yang maha hidup. Ya, ketika Allah menegaskan ketauhidannya, melarang menyekutukan Allah dengan apapun, Allah sebutkan sifat maha hidup. Allah tonjolkan di sini sifat maha hidupnya. Maka di sini jemaah dirahmati Allah, ada peringatan penting bagi kita bahwa ibadah itu hanya berhak untuk kita serahkan kepada Zat yang maha hidup, dan Dia tidak akan mati kekal untuk selama-lamanya. Dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia disembah oleh miliaran manusia di dunia hari ini, ya, diminta doanya oleh orang-orang musyrikin, maka dia tidak akan keluar dari 3 kemungkinan yang disembah selain Allah. Yang pertama, dia adalah sesuatu yang hidup dan akan mati. Ini kemungkinan pertama, ya, yang diibadahi selain Allah. Dia hidup dan dia nanti akan mati. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau dia tidak hidup, ya, maka dia adalah orang yang pernah hidup dan sudah mati. Ini kemungkinan kedua. Kalau kita perhatikan sesembahan-sesembahan yang ada hari ini pada selain Allah, kita akan dapati termasuk di dalam kategori-kategori yang kita sebutkan ini. Yang pertama, yang hidup dan akan mati. Yang kedua, yang pernah hidup dan sudah mati. Dan yang ketiga, yang tidak pernah hidup dan selalu mati, atau yang disebut dengan benda mati. Ya, kalau kita perhatikan sesembahan dari selain Allah, mereka akan masuk dalam ketiga kategori ini. Ya, benda mati, ya, baik itu pohon, baik itu batu, dan lain sebagainya. Ya, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwa apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari 3 kemungkinan ini, maka kita akan dapati tidak ada satupun yang memiliki sifat yang maha hidup. Tidak ada satupun yang hidup untuk selama-lamanya. Dari 3 kategori ini semuanya mati. Ada yang akan mati, ada yang sudah mati, ada yang selalu mati. Maka hanya ada satu, Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita berdoa kepadanya. Maka tidak boleh jemaah dirahmati Allah, seseorang mendapat kesulitan, ya, di dalam kehidupannya, kemudian lantas dia minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia minta pertolongan, dia minta bantuan, ya, kepada selain Allah, karena semuanya itu hak dari Zat yang maha hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di dalam suatu wasiatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi, wasiat yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, jika engkau meminta, minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kamu ingin minta tolong sama Allah. Wa'alam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, jika seandainya seluruh manusia ini berkumpul, ya, untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan suatu manfaat pun, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka tidak akan sanggup untuk memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali jika Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan itu untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai', dan jika seluruh umat berkumpul untuk memudaratkan engkau, ingin mengeroyok engkau atau yang lainnya,
lam yadurruka bi syai', mereka tidak akan sanggup untuk memberikan mudarat kepada engkau dengan sesuatu apapun illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada engkau. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, ya, kita jika ingin meminta hendaklah hanya meminta kepada Allah, jika minta pertolongan hanya minta pertolongan kepada Allah. Kemudian jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berdoa kepada selainnya bahwasanya mereka benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Ketika Allah memberikan sifat kepada orang-orang tersebut, Allah sebutkan orang-orang ini berada di atas kesesatan yang nyata. Bahkan tidak ada kesesatan yang lebih sesat daripada kesesatan mereka minta kepada selain Allah. Ya, tidak meminta kepada zat yang maha hidup. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Kata Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang mana selain Allah ini sampai hari kiamat tidak akan sanggup mengijabahi doanya, tidak akan sanggup mengabulkan doanya walaupun ditunggu sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka sama sekali tidak mengetahui kalau mereka dimintai doa sesembahan-sembahan selain Allah tadi. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, dan di hari kiamat nanti ketika manusia dikumpulkan semuanya, orang-orang yang disembah selain Allah ini akan jadi musuh kepada orang-orang yang menyembah mereka pada saat di dunia. Mereka akan mengingkari, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, kami enggak pernah nyuruh kalian. Ya, kenapa kalian menyembah kami? Ya, betul-betul penyesalan yang luar biasa. Ya, ketika yang selama ini diharapkan disembah ternyata berbalik menjadi musuh di saat-saat di mana sangat diperlukan pertolongan daripadanya. Maka jemaah dirahmati Allah, tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Maka setelah kita ketahui jemaah dirahmati Allah bahwasanya doa itu adalah merupakan ibadah dan hanya merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang mesti kita ketahui adalah hendaklah kita harus senantiasa berusaha dan bersemangat di dalam menjalankan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang disebutkan, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semuanya kepada umatnya apa yang harus mereka lakukan dan ucapkan di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Apa yang harus mereka ucapkan dari zikir dan doa yang dibaca baik di pagi hari maupun di sore hari. Ya, pada saat salat, ya, sudah diajarkan oleh Nabi SAW apa saja doa-doa yang kita baca pada saat salat. Setelah salat juga diajarkan oleh Nabi SAW apa saja yang dibaca oleh seseorang. Pada saat ingin masuk masjid, keluar masjid, diajarkan oleh Nabi SAW bacaan-bacaan. Ya, ketika akan tidur, ketika bangun tidur, ketika mimpi buruk, semuanya dalam momen-momen ini diberikan tuntunan oleh Nabi SAW doa-doa yang dibaca oleh seorang muslim. Bahkan pada saat dia akan makan, ya, dia selesai makan, dia naik kendaraan, dia keluar untuk safar, ketika dia melihat sesuatu yang menyenangkannya ada bacaannya, melihat sesuatu yang membuat dia sedih juga ada zikir yang dibaca. Ya, terkena musibah, ditimpa kesedihan dan juga kegundahan, seluruhnya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka dari sisi kehidupan yang bermacam-macam, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana doanya dan juga bagaimana zikirnya. Maka hendaklah seseorang berusaha mengetahui apa yang telah Nabi SAW ajarkan dan berusaha untuk mengikuti petunjuk serta sunnahnya Nabi SAW. Ya, demikian juga dalam hal zikir. Sudah dijelaskan oleh Nabi SAW tingkatan-tingkatan zikir. Ya, bagaimana doa dengan macam-macamnya. Beliau jelaskan juga syarat-syarat berdoa, adab-adabnya. Dijelaskan oleh Nabi SAW dengan penjelasan yang sangat sempurna dan sangat gamblang. Maka di dalam segala perkara Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita seluruh perkara di dalam agama. Maka apalagi dengan perkara yang sangat agung seperti berdoa. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, wajib bagi kita untuk berdoa sesuai dengan doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Maka kita berusaha untuk mengenal doa-doa yang beliau ucapkan dan juga beliau
ajarkan. Bagaimana cara Nabi SAW berdoa? Apa yang Nabi SAW ucapkan? Ya. Karena kita tahu jamaah dirahmati Allah bahwa zikir dan doa itu ibadah. Dan ibadah itu dibangun di atas ittiba. Ittiba artinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka tidak boleh seseorang di dalam beribadah hanya sembarangan. Ya. Kita beribadah sesuai dengan contoh Nabi SAW. Tidak bisa seseorang ibadahnya itu sesuai dengan hawa nafsunya, tergantung dengan moodnya misalnya. Ya, tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW, nanti akan berakibat kita terjerumus di dalam hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, termasuk di dalam hal berdoa ini. Maka kalau kita perhatikan jamaah dirahmati Allah, kondisi sebagian daripada kaum muslimin hari ini, kita dapati bahwa sebagian kaum muslimin sibuk dengan zikir-zikir dan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka sibuk dengan zikir yang mereka buat-buat. Bahkan kalau kita perhatikan kondisi mereka membaca zikir-zikir tersebut, ya di malam hari, di siang hari, di pagi hari, ya sampai akhirnya apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Al-Quran. Al-Quran kalah dengan zikir-zikir yang mereka buat-buat tadi. Ya, sampai kalah kedudukannya. Jarang sekali membaca Al-Quran, akan tetapi justru yang tidak ada tuntunannya ini luar biasa diamalkan. Maka jamaah dirahmati Allah, dan tentu saja orang demikian nanti akan berpaling daripada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini merupakan di antara dampak buruk daripada hal-hal yang baru. Ya, disebutkan ketika hal yang baru timbul, maka satu sunnah Nabi SAW akan mati. Itu konsekuensi. Ya. Walaupun seseorang bisa jadi tidak menyadari hal tersebut. Dan hari ini kita lihat betapa banyak contohnya. Ketika umat tidak mengetahui apa tuntunan Nabi SAW dalam hal itu, padahal ada, akan tetapi akibat kejahilan mereka, lantas mereka beralih kepada hal yang lain yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Sementara yang diajarkan oleh Nabi SAW mereka tinggalkan. Dan mereka akhirnya berkreasi membuat hal yang baru, dan itu malah yang mereka jadikan kesibukannya siang dan malam. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita dapati ya, setiap kelompok ini memiliki bacaan zikir yang khusus yang tidak dimiliki kelompok yang lain. Masing-masing punya. Dan mereka masing-masing membanggakan ya, bacaan zikir yang ada yang mereka buat tersebut. Ya, dan kelompok lain tidak mengetahuinya. Ini juga akibat daripada tidak mempelajari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahwa doa jamaah dirahmati Allah yang diada-adakan ini, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini akan memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Ya. Maka dalam kesempatan ini kita akan sebutkan beberapa isyarat apa saja dampak negatif dari doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, di antara efek negatifnya, bahwa akibat doa-doa atau zikir-zikir tersebut ya, tidak memenuhi tujuan yang diinginkan oleh syariat. Karena zikir-zikir tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bisa menjadi doa jamaah. Baik untuk kesehatan fisik kita maupun untuk kesehatan rohani kita. Kenapa? Karena zikir yang diajarkan Nabi itu memiliki makna yang sangat dalam, makna yang sangat agung. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ya, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang, dia akan rasakan ketenangannya. Ya, adapun zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia tidak memiliki makna-makna agung demikian. Dia tidak akan sama, ada perbedaannya. Maka jemaah dirahmati Allah, barang siapa yang senantiasa melazimi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, maka dia akan dapati keinginan dia atau tujuan syariat dia dari berzikir itu akan terpenuhi. Ya, dia akan mendapatkan kesembuhan, baik itu penyakit-penyakit fisiknya maupun penyakit-penyakit rohaninya. Ini efek negatif yang pertama, dia tidak akan bisa memenuhi tujuan syariat daripada berzikir ketika dia mengamalkan zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi. Berikutnya yang kedua, dia tidak akan mendapatkan pahala jamaah. Ya, walaupun dia sudah letih
dia penat di dalam mengamalkan zikir-zikir tadi. Akan tetapi ketika dia tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia tidak akan mendapatkan janji pahala besar yang Allah janjikan, yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada orang yang mengerjakan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Adapun yang tidak diajarkan, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Maka bagaimana seseorang beralih, ya? Kita punya dua pilihan di hadapan kita. Ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dijanjikan pahala yang besar. Kemudian berikutnya ada zikir yang tidak diajarkan Nabi, tidak berpahala. Kemudian lantas seseorang memilih zikir-zikir yang tidak mendapatkan pahala. Itu sungguh merupakan kerugian yang sangat besar. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan bahwa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini maksudnya adalah kata-kata yang singkat, pendek, akan tetapi maknanya dalam. Maknanya sangat luas. Demikian juga dengan doa-doanya Nabi SAW. Kalau kita perhatikan kata-katanya pendek, akan tetapi kalau dikaji, dibahas maknanya, di situ kita akan dapati makna yang sangat agung dan juga sangat dalam. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW tidak memiliki hal ini. Ya. Kita akan dapati kalimatnya panjang, akan tetapi maknanya ternyata tidak sepanjang lafalnya. Berbeda sekali. Maka ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, yastahibbul jawami' min ad-du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai doa-doa yang pendek kata-katanya, singkat redaksinya, akan tetapi agung dan dalam maknanya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara efek negatif daripada doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sering sekali doa-doa yang demikian ini akan membuat pelakunya terjerumus kepada pelanggaran di dalam berdoa atau berlebih-lebihan di dalam berdoa, yang mana hal tersebut dilarang di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ya, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, termasuk di dalam berdoanya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat buruk daripada doa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seseorang yang ingin berdoa misalkan untuk dirinya, kemudian dia buat doa sendiri yang menurut dia doa tersebut baik, ya, bagus, bisa tercapai dengan doa tersebut, ya. Namun terkadang seseorang tidak sadar bahwa di dalam doa tersebut ternyata ada kesalahan. Ya, dia tidak menyadari. Karena dia tidak tahu, berbeda dengan doa yang Nabi SAW ajarkan, itu sudah pasti benar dan pasti bagus. Adapun doa yang dibikin oleh orang lain, dia bisa jadi melakukan kesalahan dalam doa tersebut dan dianya tidak sadar. Adapun doa yang Nabi SAW sudah ajarkan kepada kita, maka sudah pasti, sudah terjamin kebenarannya dan juga kebagusannya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, ya, ada manusia yang terkadang menyangka doanya benar padahal salah. Ada contoh dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seseorang yang sakit. Badannya sudah sangat kurus, ya, sangat kering. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, "Hal kunta tad'u bi syai'?" Apakah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum ini kamu pernah berdoa sesuatu? Atau tas'aluhu iyyah, atau meminta sesuatu? Maka orang yang sakit tadi, yang dijenguk oleh Nabi SAW, menjawab, "Na'am," katanya. "Ya, kuntu aqul," saya pernah berdoa ya Rasul, katanya, "Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah." Ya Allah, jika engkau ingin menghukumku nanti di akhirat, fa'ajilhu li fi dunya, maka dahulukan di dunia. Ya. Minta dihukum di dunia agar di akhirat nanti dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut orang yang berdoa ini jamaah, doanya ini sangat bagus.
Kenapa? Karena dia tahu bahwa azab Allah yang disediakan di akhirat sangat pedih dan seseorang tidak akan sanggup, tidak akan tahan menghadapi azab di akhirat. Maka dia minta didahulukan doanya di dunia. Sampai di sini logis bagi kita. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, subhanallah, ya Nabi terkejut. La tutiquhu, kata Nabi, la tastati, kamu tidak akan sanggup, kata Nabi SAW. Kamu tidak akan mampu. Afala qulta, kemudian Nabi mengajarkan kepada orang ini, kenapa kamu tidak mengatakan saja, kata Nabi SAW, Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga berikan kepada kami kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa neraka. Ya, maka akhirnya jamaah dirahmati Allah, kemudian Nabi SAW mendoakan orang tersebut yang sakit tadi, dan akhirnya dia pun sembuh daripada sakitnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan jamaah dirahmati Allah, generasi yang terdahulu, ya para sahabat Nabi, mereka mengingkari kalau orang ada yang menambah di dalam doa. Doa ini asalnya diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian diberikan tambahan sedikit saja, ternyata diingkari oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, contohnya jamaah dirahmati Allah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar ini pernah mendengar seseorang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah, mengucapkan alhamdulillah ketika bersin itu memang merupakan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Akan tetapi orang ini menambahkan kalimat yang sangat bagus. Salawat tidak ada keraguan. Kita semua sepakat bahwa salawat adalah bacaan yang sangat mulia sekali, bacaan yang sangat indah sekali. Maka akan tetapi jamaah dirahmati Allah, Abdullah bin Umar mengingkari hal ini. Beliau mengatakan tidak seperti itu. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kami seperti itu, kata Abdullah bin Umar. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, idza atasa ahadukum, jika salah seorang dari kalian bersin, falyaqul alhamdulillah, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, walam yaqul wa yusalli ala rasulillah. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kami, kata Abdullah bin Umar, dan hendaklah dia mengucapkan tambahannya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini diingkari oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar, orang yang paling terkenal sekali ittiba'nya, ya, meniru Nabi SAW, luar biasa semangatnya. Maka di sini kalau kita lihat di sini jamaah, kalau para sahabat mengingkari orang yang menambah doa yang padahal ada asalnya dari Nabi SAW, akan tetapi diberi sedikit tambahan saja diingkari, maka bagaimana dengan doa yang tidak ada asalnya sama sekali? Kira-kira kalau sahabat masih hidup, akan jauh lebih besar pengingkaran mereka kepada bentuk-bentuk doa yang demikian. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, dari pentingnya berdoa dan juga efek buruk daripada doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan berikutnya jamaah dirahmati Allah, sebagai penutup pada hari ini adalah syarat daripada terkabulnya doa. Ya, kita akan sampaikan terakhir di sini. Di antara syarat-syarat terkabulnya sebuah doa yang mungkin selama ini kita pernah dengar, akan tetapi sebagai pengingat kembali, yang pertama, hendaklah pada saat seorang berdoa dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doanya, dan dia fokus konsentrasi pada doa yang dibacakan. Karena Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Nabi SAW, diajarkan jika kalian berdoa kepada Allah, berdoa dalam kondisi kalian yakin betul-betul Allah akan mengijabahi kita. Jangan sampai jemaah dirahmati Allah, keyakinan kita kepada makhluk, walaupun itu makhluk mungkin yang tinggi jabatannya, yang banyak kekayaannya, jangan sampai keyakinan kita kepada makhluk itu lebih besar daripada keyakinan kita kepada Allah. Bisa jadi dijanjikan oleh orang-orang tadi, makhluk tadi, kita tenang sudah hati kita. Tapi mendengar janji Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam hati kita adalah keraguan. Ini yang pertama, jamaah dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, agar kita fokus, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wa'alamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilillahi. Dan kemudian ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai. Maka pada saat berdoa hendaklah kita fokuskan, ya, kita betul-betul konsentrasi. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah, memperbaiki apa yang kita makan.
Karena kita tahu di antara penghalang-penghalang doa adalah adanya makanan yang haram yang dimakan oleh seseorang. Ya, kemudian berikutnya seseorang di antara adab syarat pada terkabulnya doa, dia tidak terburu-buru doanya ingin dikabulkan oleh Allah. Apa terburu-buru di sini maksudnya? Adalah seseorang berdoa, kemudian dia mengatakan saya berdoa tapi tidak dikabulkan. Kemudian akhirnya dia tinggalkan doa sama sekali. Itu yang disebut dengan tergesa-gesa. Akan tetapi hendaklah dia senantiasa berdoa dan ingat bagaimana hamba-hamba Allah yang mulia. Manusia-manusia terbaik pilihan Allah. Puluhan tahun berdoa. Nabi Ibrahim berdoa puluhan tahun baru diberikan keturunan oleh Allah. Ya. Nabi Zakaria puluhan tahun berdoa baru diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang penuh dengan dosa, ya, siang dan malam bermaksiat kepada Allah, sedikit saja terlambat berdoa kemudian lantas putus asa dan meninggalkan doa tersebut. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir pada saat berdoa, di antara yang diajarkan adalah seseorang merendahkan dirinya dan bersuara lembut seperti yang kita sebutkan di dalam surat Al-A'raf tadi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri. Jangan hanya di hadapan pejabat saja bisa merendahkan dirinya. Jangan hanya di hadapan orang kaya saja bisa merendahkan diri, tapi kepada Zat yang maha kaya, yang maha tinggi kedudukannya, lebih layak untuk kita rendahkan diri kita. Dan kemudian untuk bersuara lembut. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini semoga bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada apa yang telah kita ketahui dan memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dan akhirnya kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.